Coba lihat rumah ini. Coba tebak kira-kira berapa harganya. 3 miliar, 4 miliar, atau lebih mahal? Faktanya, rumah ini adalah gratis. Apa kamu percaya? Ini adalah rumah yang terletak di prefektur Yamaguchi, Jepang. Rumah ini memiliki luas 165 meter persegi, 2 lantai, dan tempat parkir yang cukup untuk 2 mobil. Di Jepang, ini bukan satu-satunya rumah gratis, tapi ada juga puluhan ribu rumah gratis yang serupa. Atau jika mungkin tidak gratis, ini harganya sekitar 1 juta yen, setara dengan 30-100 juta rupiah. Faktanya, Jepang memiliki jutaan rumah murah. Lalu mengapa ada rumah gratis atau super murah di negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia ini? Untuk memahami penyebabnya, kita harus kembali ke tahun 1950-an setelah Perang Dunia II. Akibat perang, lebih dari 30% rumah di Jepang hancur, sehingga banyak orang menjadi tunawisma. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah Jepang meluncurkan paket subsidi untuk pembangunan lebih dari 19,4 juta unit rumah selama periode 1950 sampai 2007. Pada masa itu, untuk memenuhi permintaan perumahan, rumah-rumah seringkali terbuat dari kayu untuk digunakan sementara. Sementara itu, Jepang sering dilanda gempa bumi besar yang menghancurkan jalan dan rumah. Hal ini membentuk 2 arsitektur rumah khas Jepang. Pertama, untuk mencegah keruntuhan dan penurunan tanah akibat gempa bumi besar pada rumah-rumah pribadi sangatlah mahal. Sehingga untuk menghemat biaya, masyarakat cenderung membangun rumah dengan umur yang pendek sehingga mereka dapat membongkar atau membangun yang baru jika rumah tersebut rusak akibat gempa. Sebab umur rumah Jepang hanya 30-40 tahun. Pada tahun 2022, Jepang membangun hampir 1 juta rumah baru. Hampir sama dengan jumlah rumah baru yang dibangun di seluruh Amerika Serikat yang jumlah penduduknya 3 kali lipat jumlah dari penduduk Jepang. Data ini menunjukkan perbedaan besar antara pasar real estate Jepang dan global. Kedua, kebijakan anti gempa pemerintah Jepang sering direvisi. Setiap kali ada kebijakan baru, rumah yang sudah dibangun sebelumnya harus direnovasi. Jadi, kedua alasan di atas telah membentuk kebiasaan membangun rumah khas Jepang. Tapi mengapa rumah-rumah ini ditinggalkan? Ada 2 alasan utama untuk masalah ini. Yang pertama adalah urbanisasi. Urbanisasi telah menyebabkan konsentrasi padat di kota-kota besar hampir seluruh penduduk Jepang. Selain itu, penurunan angka kelahiran selama bertahun-tahun juga mendorong masyarakat Jepang untuk meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke kota. Ingat rumah gratis yang disebutkan di awal video? Rumah ini terletak di Yamaguchi, sebuah prefektur di selatan Jepang. Jaraknya 130 km dari pusat ekonomi terdekat Hiroshima dan hampir 700 km dari Tokyo. Populasi prefektur ini mengalami penurunan rata-rata sebesar 1% setiap tahunnya. Pemilik rumah tidak punya tujuan mengeluarkan uang untuk renovasi karena menurunnya permintaan perumahan di sini. Kedua, perekonomian Jepang hampir mengalami stagnasi selama 30 tahun terakhir. Akibatnya, harga rumah hampir tidak berubah, sementara pajak sangat tinggi untuk menjaga pelayanan publik. Oleh karena itu, masyarakat tidak lagi menganggap membeli rumah sebagai investasi melainkan hanya untuk dipakai saja. Mirip dengan mobil, masyarakat Jepang memandang real estate sebagai liabilitas atau properti yang perlahan terdepresiasi, bukan aset seperti kebanyakan negara lain. Apalagi pajak yang dikenakan atas tanah kosong 6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pajak atas tanah tempat tinggal yang sudah dibangun rumah. Oleh karena itu, rumah-rumah yang tidak terpakai akan dibiarkan begitu saja dan tidak akan dibongkar. Namun fenomena ini hanyalah salah satu masalah terbesar Jepang, seperti penurunan populasi dan stagnasi ekonomi. Mampukah Jepang mengatasi kesulitan tersebut? Yuk berikan pendapatmu di kolom komentar.